Halo semua sahabat tanam, bertemu lagi dengan saya di 8 tutorial and tips. Kali ini saya mau sharing cara atau tips ya untuk menyelamatkan Aglonema red anjamani, yang dimana aglonemanya ini seperti yang terlihat kelihatan bagus ya, merahnya merona, tapi kenyataannya di pucuk daunnya, di daunnya itu ada terjadi pembusukan. Nah, kenapa bisa jadi terjadi pembusukan? Contoh seperti ini ya, kita perhatikan nih. Daunnya menguning ya, daunnya menguning, yang lambat laun akan menjadi busuk. Nah, ini kita lihat, ini ada 7 pot ya. Nah, ini salah satunya saya gunakan Groton ya. Untuk Groton sama ini Trichozyte ya, fungisida. Oke, fungisidanya bisa boleh apa aja ya, dan juga ini nggak harus Groton ya, apa aja boleh untuk yang perangsang akar. Nah, ini kalau diperhatikan pucuknya membusuk ya, ini kasusnya beda-beda nih. Ini yang ini pucuknya membusuk, jadi tidak pada saat tumbuh pucuk baru dia jadi busuk, jadi tidak mungkin tumbuh daun baru ya. Nah, oke. Nah, kalau ini kondisi daunnya menguning. Nah, itu menguning. Nah, ini juga daunnya ya mulai membusuk. Kalau dilihat ya dari tanaman-tanaman ini ya, ada menguning di ujungnya, ada menguning di semua. Kalau ini seperti luka bakar ya di daunnya. Nah, banyak faktor ya yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi. Nah, seperti ini daunnya kelihatannya bagus, tapi sudah kondisinya itu daunnya layu ya, jadi tidak tegak, layu, karena kondisinya nutrisinya tidak dari akar itu tidak ini ya, tidak maksimal. Nah, ini kondisi paling banyak nih, daunnya menguning dan lambat laun menjadi busuk. Nah, ini salah satunya yang memang harus ini ya, salah satunya yang memang harus kita perhatikan. Nah, ini kondisinya inilah yang banyak akar-akar ini di dalam kondisi yang seperti ini yang banyak yang menimbulkan tanaman menjadi mati. Nah, ini juga pucuknya kelihatan ya, pucuknya juga sudah mulai membusuk ya, tapi masih baru sedikit. Jadi nanti kita bongkar semua di 7 pot ini, dan masalah yang terjadi apa aja, dan masalahnya kita perhatikan kondisinya ya satu persatu. Oke. Nah, karena masing-masing tanaman ini beda-beda beda-beda masalah ininya, kasusnya. Jadi ada yang memang karena daunnya membusuk, daunnya menguning, pucuknya busuk. Nah, ini juga daunnya menguning seperti itu. Nah, daunnya kuning ya. Nah, di video ini juga sengaja saya videonya lumayan panjang ya videonya. Tapi sebelum ini ya, sahabat-sahabat jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan dukung terus video ini. Tanpa dukungan teman-teman semua, kita tidak artinya. Jadi dengan dukungan ini kita bisa tetap eksis dan selalu bisa memberikan konten-konten yang menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini nanti kita semua kita bongkar. Yang pertama-tama kita siapin wadah dan juga Groton ya. Grotonnya 1 sendok aja, Groton 1 sendok ya. Ya, siapin wadah, Groton 1 sendok. Terus ini untuk ini ya, untuk merangsang penumbuhan akar ya, dan tunas-tunas baru. Nah,
Terus pakai fungisida yang Trikozet. Ini untuk membunuh hama dan ini mengantisipasi hama dan bakteri ya. Oke, yang campur dengan air. Nah, ini diaduk ya, benar-benar merata. Jangan terlalu encer ya. Lebih bagus kental. Jadi supaya lebih menempel ke ini ya, menempel ke akar nantinya ya. Oke, diaduk. Nah, setelah itu kita bongkar ya satu-satu ya. Nah, ini kita perhatikan, ini yang daunnya menguning ya. Kita lihat masalahnya apa yang terjadi di sini. Nah, kita perhatikan, kita bongkar ya. Nah, ini salah satu penyebab tanaman yang tadi ini daunnya menguning. Ini kalau diperhatikan media tanamnya terlalu basah ya. Ya, terlalu basah hingga menyebabkan pembusukan. Nah, ini kebanyakan air nih, basah nih ininya tanamnya. Nah, ini kita perhatikan bahwa banyak yang akar-akarnya sudah membusuk akibat media tanamnya terlalu basah. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, jadi daunnya akarnya banyak yang sudah membusuk, yang akhirnya nutrisi yang ke daun tidak maksimal karena akarnya sudah banyak membusuk. Kalau diperhatikan ya, oke, kelihatannya ya. Nah, ini salah satunya nih, sudah membusuk akarnya. Nah, tuh. Inilah yang penyebabnya yang terjadi gara-gara media tanamnya terlalu basah. Jadi diusahakan untuk tanaman aglonema ya, media tanamnya jangan terlalu basah. Kalaupun memang disiram, siram sedikit aja, 3 hari sekali atau sampai 7 hari sekali. Nah, sebelum menyiram itu pastikan boleh dicek melalui jari media tanam itu masih udah kering atau masih lembab atau basah. Nah, ini jadinya penyebabnya. Lihat nih, akarnya yang menghitam. Ini biasanya nanti akar-akar yang ini saya bersihkan ya. Videonya jangan di skip ya, agar tidak gagal paham dan bisa memahamin problemnya, masalahnya apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Karena kalau tidak diantisipasi, yang bakal terjadi pasti aglonemanya bakal mati. Nah, ini yang saya alami. Saya sengaja biarkan. Nah, dan sudah banyak, udah hampir 5 tanaman yang memang saya biarkan menjadi mati. Nah, ini baru saja dibersihkan. Nah, dibersihkan ya. Supaya lebih terlihat ya, yang mana yang akar yang memang sudah mati dipotong aja, dipotong agar bisa tumbuh akar-akar yang baru. Nah, yang sudah busuk dibersihkan. Kalau sudah mulai kelihatan menghitam seperti ini, lebih baik dipotong agar tidak merusak akar yang lain ya. Nih, amputasi aja nih, diamputasi. Kita potong ya. Oke. Jadi sengaja di video ini saya buat tidak saya percepat atau di ini, karena agar sahabat-sahabat bisa lihat lebih detail dan bisa memahamin ya masalah-masalah yang sering terjadi di tanaman hias aglonema. Nah, ini yang saya perhatikan, banyak permasalahan kita itu
yang tidak dan atau gagal paham mengenai tanaman. Biasanya tanaman memang kalau disiram banyak lebih baik ya. Tapi khusus tanaman aglaonema ini, semakin basah media tanamnya akan mengakibatkan busuknya. Busuk pada akar, daunnya juga bisa busuk. Yang tadi kita perhatikan pucuknya. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor. Ini salah satunya faktor karena media tanam. Yang kedua, salah satunya bisa media tanamnya terlalu kecil, ya. Terlalu kecil juga itu bisa mengakibatkan tidak berkembangnya akarnya. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil. Jadi harus memang di proporsional ya, ukurannya harus pas gitu. Nah, jadi dibersihkan akar-akar dan daun yang memang sudah mati. Nah, ini juga nih, perhatiin kan, ini daunnya ada membusuk nih. Nah, kalau memang ini boleh dibersihkan, dipotong agar tidak pada saat pertumbuhannya bisa lebih maksimal ya. Ini biasanya saya rendam nih. Saya rendam selama 15 menit ya. Ya, direndam. Nah, ini kita lihat juga nih problemnya. Ini kan kuning ya. Daunnya menguning. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya media tanamnya tidak terlalu basah ya. Nah, hanya akarnya sudah banyak yang mati nih. Nih, perhatikan tuh. Tuh. Nah, dan jika diperhatikan memang jalurnya ya, yang menguning itu pasti akarnya persis di bawahnya dia, di bawah daun yang mulai menguning, itu akarnya pada mati. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita lihat bahwa memang nutrisi yang ke daun tidak maksimal karena akarnya dia untuk ini ya toh, perhatiin tuh busuknya. Itu salah satunya yang menyebabkan daunnya menguning. Semoga sahabat-sahabat tanam dengan melihat video ini ya bisa ya menjadi lebih ini ya, tanamannya bisa menjadi lebih segar dan bisa mengembangkan tanamannya menjadi lebih banyak. Nah, ini nanti semua dibersihkan satu persatu dan boleh digunting yang memang sudah menghitam ya. Pastikan sahabat-sahabat tidak skip ya, atau dipercepat, karena yang saya khawatirkan nantinya takutnya gagal paham dan akhirnya pada saat eksekusi hasilnya tidak maksimal. Pada saat tidak maksimal ya akhirnya berbuah kecewa ya. Jadi lebih bagus dilihat, diperhatikan dan dipahami. Nah, dengan itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, cuci ya. Kita bersihkan ya. Bersihkan, benar-benar bersih. Setelah bersih, nah setelah bersih semua baru direndam di yang tadi yang sudah kita campur ya, yang groton dengan tricojet tadi. Nah, bisa direndam selama 15 menit. Nah, untuk daun yang sudah membusuk, yang ini, yang kuning ini boleh kita buang aja ya, karena tidak bisa
Nah, buang aja nih. Oke, setelah udah dibersihin, perhatikan kalau masih ada yang mulai menghitam, kita potong aja seperti ini ya, karena biasanya sifatnya yang hitam yang tadi seperti yang dipotong itu bisa menular dan akhirnya sampai nanti akhirnya akar yang satu jalur akar itu pasti membusuk. Nah, oke, direndam ya. Nah, rendam. Juga sama ya, daunnya menguning. Jadi di video ini banyak kasusnya adalah satu, daunnya menguning, pucuk daunnya membusuk, terus di daunnya ada bintik-bintik seperti luka bakar yang busuk ya, tidak busuk di semua tapi busuk di sebagian aja. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini media tanamnya kering ya. Ini bisa jadi karena salah satunya karena kurang air. Nah, jadi yang harus diperhatikan bisa kurang air, bisa karena kelebihan air. Nah, ini juga mati nih. Tapi kita perhatikan ini ada tumbuh ya, udah mulai tumbuh, ada akar-akar baru yang putih ini baru. Nah, ini banyak yang mati ya. Bersihkan. Gambarnya sedikit ngeblur ya, karena belum nggak fokus. Saya fokusin, jadi biar kelihatan yang mana yang memang akarnya yang sudah mati dan membusuk. Nah, ini kita perhatikan ya, sedikit mulai membusuk ya di batang yang ada akarnya. Ya, benar-benar bersih ya, dibersihkan ya. Jadi sudah bisa kelihatan kalau ada masih akar-akar yang masih menghitam atau mulai busuk atau yang sudah busuk, bisa dibersihkan. Kalau memang sudah bersih, tinggal kita rendam di campuran groton tadi ya.
Dan biasanya saya sekalian kalau memang sudah batangnya yang sudah tumbuh akar dan memungkinkan untuk dipotong, kita potong aja. Jadi bisa untuk tanam akar dan satu lagi bisa untuk itu ditanam. Jadi bisa sekaligus untuk ini ya, pengembangannya. Ini pucuknya yang busuk. Jadi kalau sudah pucuk yang busuk, ya tidak mungkin tumbuh lagi ya daun baru. Ini juga tidak terlalu basah, tapi diperhatikan tuh, ini yang terjadi parah, lebih parah nih. Ini hampir semua akar-akar yang lamanya membusuk. Jadi ini yang terjadi nih, busuk semua nih. Ya, jadi bisa kita lihat memang dengan busuknya akar-akar ini, nutrisi yang ke daun ya jadi sudah tidak maksimal. Karena dengan tanpa akar ya daun pasti membusuk. Dan biasanya setelah saya bersihkan seperti ini dan saya tanam kembali, hasilnya jauh lebih baik dengan tumbuhnya tunas-tunas baru ya, tunas baru, tumbuhnya daun baru. Nah, ini kita bongkar aja dulu semua ya. Jadi bisa kita melihat ini ya juga, kalau diperhatikan ada hampir membusuk tuh di batangnya. Nah, ini juga tidak begitu basah sebenarnya ini ya, media tanamnya, tapi busuk di akarnya. Hampir semua memang kondisinya pasti banyak akarnya yang sudah busuk. Ini ya sama semua kondisinya. Nah, ini batangnya nih yang batang sudah mulai membusuk. Nah, ini ya kita bersihkan sama semua yang dengan pot-pot yang di awal ya, semua dibersihkan. Nanti ini akar-akar matinya semua dibuang ya. Jadi sahabat tanam jadi lebih paham bahwa apabila aglonemanya menguning, apabila aglonemanya membusuk daunnya, apabila aglonema tunasnya sudah mulai pucuk daunnya mulai membusuk, nah ini salah satu penyebabnya ya, akar-akarnya sudah membusuk dan harus dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan semua ya, dibersihkan satu-satu.
Setelah dibersihkan, pastikan ya semua akar-akar itu yang memang tadi yang ada hitam-hitamnya itu dipotong aja, diamputasi, supaya tidak menular ke yang lainnya, ke akar-akar lainnya. Dibersihkan, habis kita bersihkan semua, direndam. Ya, saya rendam biasa 15 menit. Ya, di kroton tadi dan fungisida, campuran fungisida. Ya, boleh disortir kembali yang memang ini soalnya dibersihkan. Kalau sudah bersih, boleh langsung direndam. Oke sahabat tanam, saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share apabila video tersebut bermanfaat ya, agar informasi tersebut tidak berhenti di teman-teman semua, tapi bisa dibagikan dengan sahabat-sahabat kita, sahabat tanam yang lainnya. Jadi dengan kita berbagi ya, jadi lebih ini ya, jadi lebih bisa terinfo ya ke teman-teman yang lainnya. Perlu diketahui, saya bukan ahli di bidang tanaman ya, tapi selalu saya ingatkan, tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, dengan mencoba itu berarti kita mendapatkan pembelajaran yang baru. Lebih bagus mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Karena kalau saya pernah membuat, saya biarkan tanaman itu tanpa saya melakukan aksi apa-apa, akhirnya tanaman tersebut mati dan akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi karena sudah terlalu parah pembusukannya. Nah, kalau ini kan kondisinya masih kelihatan bagus, tapi sudah tidak bagus sebenarnya. Jadi kelihatan, kalau sekilas kelihatan tanam-tanam tersebut segar ya. Nah, tapi lambat laun satu-satu daunnya mulai berguguran, mulai menguning, mulai membusuk, dan akhirnya ya bisa menggerogotin batangnya. Kalau udah menggerogotin batangnya, udah susah untuk menyelamatkannya. Nah, ini dengan kebersihan semua. Mungkin di luar sana sahabat-sahabat ada melihat video yang mungkin caranya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh 8 tutorial and tips. Menurut saya sah-sah aja ya, karena video tersebut tujuan saya juga untuk supaya tanaman tersebut bisa kembali segar. Jadi yang manapun kalau memang tujuannya sama, menurut saya sih nggak ada salahnya ya. Jadi ya boleh menggunakan cara ini, cara yang menggunakan 8 tutorial and tip, atau bisa di cara yang mungkin video sahabat-sahabat yang lihat video sebelumnya gitu. Jadi kalau ada sahabat-sahabat berpikir, wah kok dia modelnya seperti ini ya, kok video yang kemarin videonya bukan seperti ini, sah-sah aja. Tujuannya sama kok, untuk mengedukasi agar teman-teman tanamannya bisa menjadi sehat kembali ya. Tuh, karena sayang ya, sudah belinya mahal-mahal dan akhirnya tanamannya mati dan tidak bisa diselamatkan karena kurangnya informasi atau pengetahuan. Nah, jadi kalau memang
sudah mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan, alangkah baiknya langsung dipraktekkan dan bisa tanaman tersebut bisa diselamatkan. Sebagai info aja, ini saya beli red anjamani ini satunya 225.000 pada saat ya lagi mahal-mahalnya red anjamani ya. Jadi saya beli satu pohon ini 225.000. Bayangin, ada 7 pohon. Kalau saya tidak selamatkan, berapa kerugian? Ya. Jadi dengan seperti ini bisa terselamatkan dan bisa juga dikembangkan ya. Jadi saya juga masih tetap belajar dan belajar. Nah, jadi kalau ada informasi yang memang di teman-teman ada yang jauh lebih baik, boleh di-share di komen aja videonya. Jadi bisa teman-teman yang lain juga bisa melihat ya. Gitu. Jadi saling membantu dan saling berbagi. Dan sahabat-sahabat tanam, jangan lupa disupport terus semua video-video, konten-konten video yang berbagi mengenai tanaman agar mereka bisa berkarya ya, dan bisa saling membantu memberikan kontribusi. Nah, ini semua tanamannya ini sangat cepat karena pasti sahabat tanam sudah paham ya cara menanamnya. Nah, ini media tanamnya sama, sekam bakar, sekam yang masih mentah, dan saya campur dengan pupuk kompos. Ada 3. Ini potnya saya ganti ya, udah saya ganti jadi yang lebih besar. Jadi yang tadinya kan potnya kecil ya, ini saya potnya udah lebih besar. Saya mencoba ganti karena bisa jadi penyebabnya media tanamnya terlalu kecil, bisa mengakibatkan akar-akar juga bisa membusuk. Nah, nanti video ini bakal saya update lagi informasinya setelah 3 minggu kemudian. Jadi bisa kita lihat hasilnya seperti apa perkembangannya. Jadi tapi sebelumnya memang sudah saya pernah buat, tapi bukan yang red anjamani ya. Yang saya kemarin kembangkan itu lipstick. Memang sedikit gampang ya, sedikit mudah kalau aglonema lipstick ya pengembangannya. Nah, kalau sudah semua dituin, semua sudah masukin ke pot. Nah, ini saya siram dulu pakai air. Semua media tanamnya saya basahin. Nah, saya basahin satu persatu ya. Next video saya buatin konten mengenai tanaman juga ya, cara stick tanaman aglonema. Nah, ini setelah selesai disiram medianya, ini saya yang tadi campuran itu saya ini ya, saya siram juga ke tanamannya. Nah, tanaman. Jadi sisa-sisa tadi yang terandaman itu udah siram. Oke. Kalau sudah disiram semua, berarti selesai sudah tugasnya kita. Ya. Tinggal menunggu hasilnya. Oke, sekian dulu video dari 8 tutorial and tips. Jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share,
dan di komen. Dan terima kasih semua ya yang sudah menonton. Salam sehat dari kami dan tetap semangat untuk memberikan kontribusi kepada tanamannya. Sampai ketemu lagi ya. Bye.